Ini Syekh Abdul Qadir Jailani, sufi besar yang ada di Irak. Satu ketika ada perempuan datang pakai cadar. Dia mengatakan, "Guru, suami saya poligami." Nikah lagi suaminya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Apa masalahnya? Kan bukan kamu saja yang dipoligami." Dia bilang gini nih. Dia bilang gini, perempuan tadi, "Guru, izinkan saya membuka wajah saya depan guru." Loh, kenapa? Agar guru tahu betapa cantiknya saya, dan orang secantik saya itu nggak pantas untuk dipoligami. Dia mau bicara begini loh. Istri kedua suaminya, itu levelnya bukan naik. Ya. Malah turun, downgrade ini. Saya ini cantik betul. Kok bisa-bisanya dipoligami? Dia buka wajahnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam riwayat, itu pingsan, kaget. Gitu loh. Muridnya ini sudah berburuk sangka. Wah, guru ya, ngelihat perempuan cantik terpukau dia sampai pingsan. Begitu sadar ditanya, "Guru, kenapa pingsan?" "Ya Allah, saya baru mendapatkan pelajaran tauhid." Apa tauhidnya guru? Laki-laki itu punya istri yang lebih cantik daripada istri keduanya. Tapi dia berpaling dari kecantikan yang pertama, turun kepada yang bawah. Itu mengingatkan saya, betapa Allah itu maha baik. Tetapi kadang-kadang saya mempoligami dalam akidah. Saya melihat tetangga saya lebih baik dari Allah. Karena saya berdoa 30 tahun tidak diberi. Saya baru kenalan sama tetangga saya. Sudah diajak makan nasi padang tadi siang. Lihat. Nah, itu Abdur, itu kunci dalam hidup. Ya, kunci dalam hidup bahwa kalau saya ingin mengenal Allah, itu ingat-ingat dari yang paling kecil. Kita nggak pernah bersyukur kan atas oksigen yang kita hirup. Ya. Kita merasa itu sesuatu yang sudah otomatis ada, gitu. Otomatis ada. Padahal tidak ada. Buktinya apa? Ada orang sakit di rumah sakit. Saya dulu anak saya yang pertama, Abdur, itu ketika lahir 15 hari, itu antara hidup dan mati. Pakai ventilator, ya, di ruang di atasnya ICU. Itu biaya bulanannya, itu tabungan saya habis dalam 1 minggu, Abdur. Gitu. Hari itu saya baru menyadari betapa mahalnya hidup ini. Seandainya Allah menagih itu kepada saya, hanya untuk menyambung napas anak saya di ruangan itu, apa yang saya kumpulkan bertahun-tahun itu disedot oleh rumah sakit hanya dalam waktu 1 minggu. Lihat, bayangkan betapa Allah itu maha baik gitu. Allah menyembunyikan dosa setiap orang. Allah tidak memberi tanda kan mana orang baik dan mana orang buruk. Allah itu nutupi semua. Seandainya Allah itu mau membuka, mungkin saya udah nggak bisa ketemu ke sini. Iya, saya juga sih. Iya kan? Nah, ketika kita bisa memahami itu, Abdul, ya, coba lihat kebaikan Allah. Allah itu menciptakan tanah yang sama, tapi rasa manis itu nggak sama, bro. Sehingga kita nggak bosan dalam hidup ini. Kalau kita merasakan manisnya gula, kan sama, bro. Masuk ke teh dan masuk ke kopi, itu aroma yang diberikan, rasa yang diberikan, itu sama manis. Tapi manisnya mangga, dengan manisnya kelengkeng, dengan manisnya anggur, manisnya apel, itu berbeda. Padahal dia lahir dari tanah yang sama. Ya. Itu kuasanya Allah. Nah, ketika kita betul-betul bisa mengenal Allah dengan ciptaannya, gitu loh, maka kita akan tahu betapa maha baiknya Allah. Luar biasa.